Halo semua, nama gue Rido Budi Prasoja, biasa dipanggil Rido. Gue angkatan 2016. Nama gue Deanggriani, gue dari semester 4. Nama gue Aris Kurniawan, biasa dipanggil Pace. Gue di sini semester 8. Gue Esa Ismawati, semester 6. Nama gue Muhammad Hardandi, gue dari semester 4. Nama gue Vina Najelina, gue dari semester 6. Nama gue Rafdi Kamal, gue semester 6, gue calon ketua BEM. Halo semuanya, nama gue Siska Junior, semester 8. Semester 8 nih, lulus nih, kayak udah Doainnya biar cepet ya. Amin. Oke. Gue nantinya akan melemparkan beberapa pertanyaan ke lu, tolong dijawab semaksimal mungkin, oke? Siap. Siap. Oke. Boleh. Oke. Ini jawabnya cepet apa gimana nih? Santai ya. Oh biasa. Aja, Iya. relax. Tapi ya. pasti. Bener. Atau sahabat? Pacar kali ya? Organisasi? Organisasi atau organisasi? Keluarga. Kira secara buat masa depan, gue buat sekarang ini organisasi dulu sih. Teman atau organisasi? Mas tidur ya, Mas? Ketiduran, sorry, suka kayak gitu gue. Bapak saya mau ajarkan gitu. Mungkin lagi mikir gitu ya. Ini yang berat ya? Keluarga. Keluarga. Organisasi sih gue. Organisasi. Gue organisatoris abis nih gue anaknya. Kenapa, Pak? Karena bagi gue organisasi ini wadah sih men. Wadah gue buat ngembangin diri gue. Karena dulu gue yang gak bisa apa-apa, sekarang bisa jadi apa-apa nih. Karena di organisasi gue selalu menemukan sahabat-sahabat baru yang sefrekuensi kayak gitu. Kenapa gue milih itu? Tapi kalau misalkan dipilih, itu bukan pilihan ya sebenarnya sahabat atau organisasi. Karena di organisasi sendiri kita bisa menemukan sahabat baru gitu. Bukan berarti kita kehilangan sahabat lama juga, tapi kita menambah relasi baru gitu di organisasi. Itu sih. Tar dulu. Maksudnya apa itu yang kita pilih? Iya. Berarti kalau gitu gue nggak milih apanya, gue milih organisasinya. Dibandingkan kalau dari apanya pacar. Soalnya bagi gue, pacar gue sama organisasi gue lebih lama kenal organisasi gue, dan gue lebih banyak dapat ilmu dari organisasi gue. Ya karena memang gue berbicara soal pengalaman dan pembelajaran gue semasa gue semester 1, 2, 3 sampai dengan hari ini gitu loh. Gue di situ mengikuti beberapa organisasi, lalu ya pada akhirnya menikmati prosesnya, dan titik itu gue harus memilih organisasi mana yang benar-benar harus gue pilih gitu. Ya keluarga setiap hari gue ketemu ya kan, antara organisasi dan keluarga tuh seimbang ketemunya gitu. Soalnya kalau di organisasi itu banyak banget yang didapat, bisa tentang relasi, bisa tentang ilmu. Gue lebih milih organisasi sih. Maaf ya teman-teman. Kenapa, Kak? Maaf ya teman-teman gue ya. Organisasi. Karena belum tentu ketika gue berteman, teman-teman gue dukung gue organisasi. Ketika gue ada di organisasi, gue dapet teman-teman yang mungkin menurut gue sefrekuensi. Iya benar. Salah satu dari support system lah ya dalam organisasi. Satu jalan pemikiran lah ibaratnya. Kalau gue di keluarga itu nggak baik-baik aja, pasti gue nggak ada di organisasi sini, gitu loh. Karena yang masih membiayai hidup gue, yang memberikan banyak masukan itu masih dari keluarga gue. Seberapa penting sih Bang organisasi buat lu? Penting banget bang. Amat penting menurut gue, karena orang yang berorganisasi, tidak berorganisasi itu sangat beda gitu. Dilihat dari mereka bergaul, mereka belajar, itu sangat beda gitu. Dapat dibilang orang yang ikut organisasi itu satu langkah jauh lebih di depan daripada yang tidak ikut berorganisasi, itu menurut gue. Organisasi lebih penting karena itu kepake banget di masa depan, bisa untuk kerja atau untuk apapun itu. Cukup penting bukan dibanding sih, tapi cukup penting ketika lu kuliah terus lu organisasi, itu tuh kayak lu ada di tempat yang benar gitu. Kalau lu cuma kuliah, lu mentok dapat ilmu dari akademik, biarpun sebenarnya lu bisa ngegali di mana aja, cuman kalau gue lebih suka ngegalinya di organisasi. Penting banget sih menurut gue, karena memang gimana ya, dulu gue sebelum masuk UMJ ya, sebelum masuk FISIP, sebelum gue mengikuti LDH di Makom, gue nggak tahu sama sekali tuh tentang organisasi itu apa sih, gue nggak tahu sama sekali. Seiring berjalannya waktu ya bisa ngerubah diri gue sendiri menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Penting banget karena menurut gue pribadi organisasi tuh nggak gue temuin di kelas. Singkat padat dan jelas. Sangat jelas. Awalnya gue nggak ada kepikiran buat pentingin organisasi selama kuliah, tapi setelah gue
nggak sengaja nyemplung lebih dalam, ternyata organisasi itu penting banget buat kehidupan gue. Penting sih. Dibilang penting banget sih menurut gue, karena salah satu jalannya gue lah, pokoknya jalannya gue sampai gue bisa ada di titik sekarang gitu. Penting, gue lebih memanajemen waktunya, lebih memprioritaskan mana yang ketika gue harus ke keluarga, kapan gue harus ke organisasi itu. Benar-benar yang balance itu benar-benar susah masih sampai hari ini. Mana sih Kak bagi waktu lu antara kuliah dengan organisasi? Cara bagi waktu itu sebenarnya gampang aja, men. Semua bisa lu siasatin gimana nih. Kalau misalkan emang lu ada rapat jam 3, sekarang juga kan posisi lu kuliah online ya. Bisa lah lu siasatin, lu pakai headset nih, lu datang ke sekre buat rapat, gitu aja sih, men. Gimana lu memanage waktunya? Gue memiliki skala prioritas, di mana gue harus membagi antara organisasi berapa persen, antara kuliah berapa persen. Jadi tidak meninggalkan kuliah gue gitu aja, itu harus balance lah. Ngalir aja sih. Gue nggak ada tips, tapi pinter-pinter lu aja. Jadi kadang tuh gue punya 4 waktu sama keluarga, waktu main, waktu sama organisasi, sama waktu kuliah. Ini pertanyaan yang paling berat buat gue, karena memang sampai hari ini ya gue belum selesai kuliah. Iya, karena ada salah satu faktor yang menghambat lah. Ya mungkin itu sih karena memang gue dulu banyak mengikuti organisasi, nggak banyak sih, cuman 2 doang. Dari gue pribadi kurang untuk memanage waktunya gitu. Iya, cuman memang seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah gitu. Semakin kesini gue bisa memanage waktu. Gue juga masih kuliah dan gue juga sambil kerja, ya alhamdulillah gitu bisa memanage waktunya dengan baik. Berjalan aja sih gitu. Yang lainnya ya harus seimbang, karena kayak 50-50 ya kan. Gue organisasi terus lanjut, gue ngelakuin hal-hal yang aktivitas lainnya lanjut, ya kayak harus seimbang aja gitu. Gimana ya, gue kan kalau misalnya dibilang rajin kagak, dibilang males-males banget juga kagak ya. Bagi waktu itu gue juga jujur, gue kadang agak teledor gitu, supaya belajar buat manage waktu gitu. Gue mikir kalau misalnya di sini gue susah buat manage waktu, gimana nanti gue ke depannya saat gue udah punya kerjaan gitu, nanti gue bisa punya anak, nanti gue biayain sekolah gitu kan. Gue manage waktu juga banyak. Gue masih berusaha aja kok buat itu memanage waktu ini. Sekarang udah kebagian online mungkin ya. Kan kalau dulu gue belum online nih, ya bagi waktunya misalnya dari pagi sampai sore gue kuliah, mungkin dari sore sampai malamnya bisa organisasi gitu. Atau mungkin di sela-sela jam kuliah, kalau misalnya organisasi manggil, ya gue organisasi. Ya. Ketika lagi masuk kuliah pun juga langsung ke organisasi tuh? Masuk kuliah gimana nih, baru jadi maba atau? Zaman kakak kan waktu itu kan belum online. Iya. Lagi ada kelas gitu. Terus koordinasi memanggil nih. Berarti kakak langsung cabut gitu dari kelas? Ya, diusahakan untuk mengikuti kelas dulu, seimbang lah gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa nih di organisasi urgent banget, baru gue ke organisasi gitu. Harus balance lah ya Kak. Betul, jangan sampai ninggalin kuliah lah ibaratnya. Kan kalian juga benar. Dari kuliah kan organisasi juga dari kuliah. Benar, kalau kita nggak kuliah, kita nggak bisa masuk organisasi juga. Ya tergantung juga prioritasnya gimana. Ini contoh ya, ada contoh gue sebagai koor acara, mungkin teman-teman di sini tahu gitu loh, koor acara itu pusingnya kayak gimana, ribetnya kayak gimana. Itu gue kadang-kadang lebih yang memilih ya organisasi dulu deh, kelasnya mungkin gue bisa gue selipin, karena waktu itu gue kuliah bukan online ya, gue kuliah offline dulu. Jadi benar-benar yang kayak gue dari pagi untuk kuliah doang, abis itu gue kelar rapat lagi, itu yang benar-benar tenaga benar-benar yang kekuras banget itu pada saat itu. Kalau disuruh milih mau jadi mahasiswa seperti apa sih? Gue pengen menjadi mahasiswa yang seperti umumnya lah, karena mahasiswa itu ngikutin Tridharma perguruan tinggi. Gue sendiri sebenarnya masih mencari-cari ya, gue ingin menjadi mahasiswa seperti apa, karena kadang tidak bisa mengenali diri gue sendiri gitu. Entah itu gue ambivert, entah itu gue extrovert, nggak tahu gitu. Gue masih mencari diri gue sendiri sih, makanya gue bener-bener sekarang berproses di organisasi biar gue tahu gue ingin menjadi mahasiswa seperti apa gitu ya. Yang tentunya lah setiap mahasiswa pasti pengen menjadi mahasiswa yang baik kayak gitu. Dulu ya. Gimana ya? A few moments later. Oke, jawab nih ya. Kalau menurut gua lebih ke mahasiswa yang jalan aja gitu. Jadi ikutin alur aja gitu loh.
Dulu gue sempat berpikir gue mau jadi mahasiswa apatis. Cuman setelah gue sadari di semester ketiga kalau itu salah, akhirnya gue coba membuka diri di organisasi. Dan ternyata langkah yang gue ambil ini benar, karena ternyata ilmu gue banyak nambah di organisasi. Tapi sekarang gue mau jadi mahasiswa yang berguna bagi nusa, khususnya orang tua. Mama, papa, I love you so much. Seperti gue sekarang, gue nggak pengen jadi orang lain. Gue punya role model. Cuman bagaimana caranya, gue juga harus menjadi role model buat adik-adik gue. Kalau boleh tahu role modelnya siapa sih, Bang? Bang Andre. Bang Andre Pradana. Dia role model gue. Karena memang dia yang mengenalkan gue sebuah organisasi. Dari masa gue mahasiswa baru ya, kerja cuma nongkrong, pulang, tidur, bangun kuliah lagi, kuliah selesai, nongkrong lagi, terus ya ketemu tuh sama si Bang Andre kan. Ketemu sama Bang Andre, gue diajak gini. Emang awalnya dibohongin dulu nih gue untuk ikut LDH ya kan. Katanya jalan-jalan, makrab segala macam, seneng-seneng dah, lu nggak bakal diapa-apain di sana. Ujung-ujungnya sampai sana, alah boleh. Bang Andre itu bener-bener apa ya, bisa memotivasi diri gue lah gitu, karena memang dia memberikan banyak peran sih gitu buat gue, baik juga buat angkatan gue. Mahasiswa yang harusnya itu gue lulus dengan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Kalau tuntutan pribadi diri gue sendiri nih ya, gue pengen 3,5 tahun, tapi gue melihat kapasitas diri gue sendiri kayaknya masih antara 3,5 sampai 4 tahun lah ya. Mahasiswa seperti apa itu relatif ya. Gue pengen jadi mahasiswa yang apa adanya, tapi di sisi lain gue pengen dapat banyak ilmu. Jadi gue lebih kayak coba nyari pelajaran hidup sih. Mas, tidur ya, Mas? Tidur lagi. Belum selesai ini, Mas. Oh iya, sorry. Milihnya sih gue yang dilihat terbaik juga sih. Maksudnya di sisi teman-teman atau akademiknya itu baik, di sisi organisasinya juga baik. Itu yang harus balance juga sih teman-teman, bisa organisasi atau akademisinya. Nggak muluk-muluk organisasi selalu buat lu kecewa, buat lu capek, buat lu rugi dalam keuangan gitu loh. Cuman kan itu nanti ke depannya itu bagus buat teman-teman sih. Itu dari pendapat gue pribadi. Apa sih yang nantinya bakalan lu capai setelah lulus? Jadi terus. Enggak maksudnya. Ya jadi terus pasti sih. Goals gue ke depan itu bakal kerja di salah satu agensi lah gitu loh. Karena menjadi impiannya anak Adverse sih menurut gue dan kawan-kawan gue pada saat itu. Kenapa gue pilih Adverse? Gue pengen banget ngebahagiain orang tua gue sendiri, karena menurut gue kayak kebahagiaan gue tuh tergantung orang tua gue. Kalau misalnya orang tua gue bahagia, otomatis jalan gue bakalan terus bahagia, seperti itu. Kagak tahu sih ya, tergantung di atas mau ngasih gue apa. Cuma kalau misal untuk target gue ke depannya, insya Allah gue pengen nyari relasi di stasiun televisi. Insya Allah ya, kalau misalnya emang dijabah doa gue. Tapi amin. Tapi untuk buat sekarang gue pengen usaha sekeras mungkin dulu sih, supaya nanti ke depannya gue bakal dapet hasilnya. Kalau gue sebenarnya pengennya sih jadi pengusaha. Amin. Kan kakak pengen jadi pengusaha. Nah kalau untuk proyeksi ke depan tuh mau jadi pengusaha apa sih? Ada deh itu mah. Rahasia deh itu mah. Masih rahasia nih ya? Iya dong. Belum bisa dibongkar nih. Kerja sih mungkin. Kerja dulu aja ya kan. Kerja ya yang bener-bener apa yang gue jalani sekarang di kampus gitu. Contoh sekarang gue kan ngambil konsentrasi public relation. Nah seenggaknya nanti ketika memang gue udah lulus, gue bekerja sebagai ya seorang humas atau enggak sebagai content creator atau apalah. Seenggaknya yang menjurus kepada konsentrasi gue gitu, nggak pengen ngebelok-belok ke yang lain. Gue tuh pengen banget jadi art director, karena nyokap bokap gue pengen gue jadi art director, dan gue ngerasa salah satu cara gue membanggakan mereka adalah dengan gue menjadi art director. Gue sekarang ambil di advertising juga, itu sih cita-cita. Gue mau mengabulkan cita-cita kedua orang tua gue. Mau langsung kerja di bidang yang gue pilih pas kuliah. Gue ngambil jurusan public relation. Jadi gue mungkin bisa masuk ke marketing communication mungkin, atau kreatif juga bisa. Itu sih yang ada di pikiran gue saat ini. Pastinya gue pengen bahagiain kedua orang tua gue. Terus gue juga pengen menjadi seseorang yang berguna gitu buat keliling gue. Pengen juga gue bahagiain juga orang-orang sekeliling gue. Satu sih bang, gue yang pertama masih ngejar cita-cita gue, walaupun sekarang gue salah jurusan, dibilang salah jurusan, tapi nggak apa-apa, gue nikmatin aja apapun hasilnya. Yang penting gue udah berproses, karena gue percaya bahwa proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Cita-cita gue sih jadi aktor, tapi karena gue ngambil broadcast itu kan prospek kerja ini di belakang layar nih. Paling nggak gue jadi kameramen dah yang bekerja di bidang TV. Keluarga lu tuh mendukung nggak sih apa yang lu lakuin di kampus? Tadinya enggak.
tadinya enggak, beneran. Setelah banyak proses yang gue lewatin, setelah gue ngebangun kepercayaannya, gue memberikan buktinya kalau gue berorganisasi itu mendapatkan satu manfaat yang lebih gitu loh, dalam diri gue pribadi gitu loh. Keluarga gue juga bermanfaat juga, itu yang benar-benar sampai hari ini gue mau terus buktiin gitu loh. Ya alhamdulillah gitu loh, sudah sampai titik yang ya udah kamu organisasi juga is okay, cuman balance juga sama keluarga, intinya kayak gitu aja. Karena manajemen waktu itu nggak gampang lah. Buat gue juga pribadi nggak gampang manajemen waktu. Apapun yang gue lakuin sih insya Allah ngedukung, walaupun gue nggak tahu nih di belakangnya mereka ngedumel atau kayak gimana. Ketika gue pulang malam inilah itulah, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang sih gue mau jadi apapun orang tua gue selalu support. Yang ya gitulah. Yang diomelin kalau misalkan naik keluar apalagi nggak jelas kan, mereka kan taunya kita cuman ya main kampus, ya pulang pagi, pulang malam, marah gitu. Padahal kan kita juga bermanfaat untuk semuanya gitu. Toh kita juga ikut organisasi, pasti kita bawa pulang lagi ke rumah apa yang kita dapat. Awalnya ya keluarga gue tuh kayak bingung. Rafdi, kamu kok kuliah begini banget sih gitu. Kayak dulu abang kuliah paling pulang sore pengen lama gitu. Tapi kamu kenapa kadang sampai malam bahkan nginep gitu. Abang gue pernah ngomel-ngomel dulu. Nah gue jelasin lah, bang Rafdi ikut organisasi gitu gini. Alah bohong, kamu bilangnya buat main gitu. Akhirnya gue kayak tunjukin lah kegiatan-kegiatan gue gitu. Kayak gue tunjukin, contohnya kayak surat keputusan nih SK, tunjukin ke abang gue gitu. Dan bukti-bukti foto selama gue kegiatan organisasi. Tadinya agak sulit kan ya, jadi setelah gue tunjukin dan gue juga kayak ngasih progres lah. Gue yang tadinya masih gue agak kanak-kanakan sampai sekarang udah lumayan mendingan lah, meskipun terkadang gue masih kanak-kanakan, tapi setengahnya gue berusaha dulu buat nyakinin abang gue. Setengahnya kita tuh jangan bikin dia kecewa dengan tingkah kita gitu. Kok bisa kita belajar lebih dewasa lagi lah. Gue masih diambang pilu karena keluarga gue nih masih 50-50 untuk ngedukung gue ngelakuin hal-hal yang di kampus maupun organisasi yang lainnya. Kayak gitu sih. Di masa pandemi seperti saat ini, kita nggak bisa pungkiri juga ya kan, orang tua masih khawatir dengan kondisi yang nggak memungkinkan kita untuk keluar. Orang tua juga kayak masih khawatir aja gitu. Nih anak mau kemana sih ya kan, setiap hari di kampus dan segala macem. Itu sih jadi hambatan pada saat ini. Dulu sih ngedukung, sekarang enggak. Kenapa tuh bang? Kenapa bisa dari mendukung jadi enggak gitu? Gimana ya, mungkin kalau dulu kenapa ngedukung ya karena memang orang tua gue sendiri, baik bokap maupun nyokap, melihat perubahan gue ya, yang dimana gue dulu SMA nakal banget, terus gue masuk kuliah ketika gue ikut organisasi, banyak perubahan nih untuk diri gue. Mungkin di situ orang tua gue bisa ngedukung gue. Nah terus sering berjalan waktu kan kayak gue menjadi pembicara segala macam ya, orang tua gue pun tahu karena memang setiap gue pulang habis ngisi acara gitu kan gue selalu bawa sertifikat ya, mereka masih ngedukung gitu. Cuman ketika hari ini gue sekarang udah semester 10, gue belum juga lulus kuliah tapi teman-teman gue udah pada selesai kan, ya di situ orang tua gue kayak mulai udahlah nggak usah organisasi. Iya emang udah enggak kok gitu. Cuman ngingetin aja sih, bukan kayak nggak ngedukung banget. Ngedukung masih ngedukung, cuman kayak coba buat ngasih pengertian kurangin gitu. Dibilang ngedukung, gue bisa bilang sekitar 60% ngedukung dan 40% enggak. Gak munafik juga, orang tua pasti marah ketika kita terlalu sibuk di luar. Tapi kadang marahnya mereka itu tuh ngisyaratin ke kita kalau kenapa sih lu gak di rumah aja, gue kangen tahu sama lu. Ya, bener. Nah itu, orang tua gue sering marah ketika gue selalu ada di kampus. Tapi ketika mereka tahu alasan gue di kampus itu karena apa dan sedang ada yang gue kerjakan, terus gue kasih pengertian ke mereka, itu udah nggak terjadi lagi untuk marah-marah kayak gitu. Jadi sekarang lebih better lah. Justru yang bikin gua masuk organisasi dari keluarga gua. Gua dipepet terus supaya masuk organisasi. Tadinya gua benci kali ya sama organisasi. Apaan sih nih tiap hari rapat mulu. Taunya cebur. Awalnya sih nggak mendukung, cuma karena gue sendiri bisa memberikan pengertian gitu terhadap ayah gue, terhadap mamah gue. Jadi ayah dan mamah gue sekarang mendukung gue apapun itu, asalkan gue punya batasan sendiri gitu. Mendukung. Sebenarnya gampang sih men. Lu tinggal mempercayai gitu bahwa lu ikut organisasi nggak cuma lu nongkrong-nongkrong doang ya kan, tapi di sini lu bukti ini dengan apa? Dengan nilai IPK lu tinggi ya kan, cara kosakata lu yang diasah, jadi enggak retorika, jadi apa ya, jadi tinggi lah kosakata lu men. Itu aja sih mungkin gimana lu ngomong di depan orang tua. Tapi gue mau ngasih pesan nih, kalau ngomong orang tua jangan menggurui gitu. Boleh lu mengasah kosakata lu tapi jangan menggurui, tetap dia yang lebih lahir lebih dulu daripada lu men. Gue nih yang kali ini kita menolak lupa banget sih. terima kasih banget nih ya gue udah diundang ke sini nih. Tuh ya, datang ke sini, kita Iya. wawancarain karena
Oke, siap. Oke, sama-sama. Dan keinginan orang tua juga bisa dicapai. Dan keinginan orang tua harus benar-benar dicapai ya. Bener banget. Cukup segitu aja pertanyaan dari kita. Oh, terima kasih banyak. Terakhir banget nih. Buat Bang Raffi. Terakhir banget nih, padahal seru loh. Jangan di rumah. Sama-sama brother. Amin. Semoga kasus sekarang cepat lulus. Amin. Skripsinya lancar. Amin. Kita bekerja ya. Dari Amin. Kita kedepannya apa? Tenang aja, tenang. Dan gue juga banyak-banyak terima kasih kepada kalian berdua yang udah nanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Kayak kurang lebihnya mohon maaf juga dari gue karena menurut gue kayak jawaban gue masih ada yang lebih pantas dibanding gue gitu. Happy aja lah gitu.